Sawol yang terkena panah di dadanya segera dibawa ke tabib untuk diselamatkan. Di sana, Sawol meminta sang tabib untuk menyelamatkan bayinya. Sang tabib yang panik meminta mereka untuk menjemput seorang bidan, namun karena air ketubannya sudah pecah, mereka tidak memiliki banyak waktu sehingga Dain bersedia untuk membantunya melahirkan. Saat itu, Sawol meminta Tuan Song agar memakamkannya di tempat dirinya terkena panah. Singkat cerita, bayinya pun lahir dengan selamat, sedangkan Sawol berada dalam kondisi buruk. Setelah melihat bayinya, Sawol meninggal tanpa mengatakan apapun. Cerita berlanjut memperlihatkan Chun Sam yang diminta untuk menghadap ke Pol Junior. Awalnya Chun Sam menolaknya, akan tetapi karena petugas itu berlutut sambil mengatakan dirinya akan mati jika tidak berhasil membawa Chun Sam pun tak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaannya. Di sisi lain, Tuan Song dan tabib pergi ke kantor pemerintahan untuk melaporkan pembunuhan Sawol. Di sana, Tuan Song meminta pejabat pemerintah untuk mencari daftar orang yang membeli anak panah serupa dengan anak panah yang menusuk Sawol karena anak panah yang memiliki ujung baja itu hanya dibuat sesuai pesanan. Dengan mengecek daftar siapa saja yang memesannya, maka mereka akan menemukan pembunuhnya. Setelah bertemu dengan pejabat itu, Tuan Song berbincang dengan Dain. Lalu, karena saat itu bayi Sawol terus menangis karena lapar, Dain berinisiatif untuk pergi ke rumah bordil. Dain berpikir di sana ia bisa memberinya susu sambil menggali informasi tentang siapa ayah dari anak itu. Sementara itu, Tuan Jang berhasil menemukan sebuah petunjuk dari seorang pejabat mengenai orang yang sedang dicari oleh Dain. Rupanya dalam petunjuk itu, Tuan Jang menemukan nama Kim Yong He, pengawal yang dahulu mengawal ayah Dain, yaitu Pangeran Huyong. Kim Yong He ini kini menjadi gubernur Provinsi Jeolla. Sayangnya setelah memberikan informasi itu, pejabat tersebut tertangkap lalu diinterogasi oleh Tuan Kim dan putranya. Karena takut, si pejabat memberitahu Tuan Kim bahwa Tuan Jang menanyakan tentang pengawal yang dahulu mengawal Pangeran Hui. Mendengar hal itu, Tuan Kim terlihat sangat terkejut. Di sisi lain, setelah berpura-pura menjadi agen rahasia, Chun Sam kini bertemu dengan pejabat pemerintah, yaitu kepala polisi yang diketahui bernama Kang In Chung. Di sana, Kapol Kang berusaha menyuap Chun Sam karena benar-benar mengira Chun Sam adalah agen rahasia. Kapol Kang menjamu Chun Sam dengan berbagai makanan enak sehingga membuat Chun Sam tidak bisa menolaknya. Chun Sam makan dengan lahap, kemudian Kapol Kang juga memberi emas kepadanya. Sementara itu, Tuan Song yang hendak mencari informasi tentang daftar orang yang memesan panah baja malah mendapati pria pembuat panah itu telah tewas. Scene lalu memperlihatkan Dain yang membawa bayi Sawol ke rumah bordil. Di sana, Dain memberitahu mereka kalau bayi tersebut adalah anaknya Sawol. Ketika mereka mendengar Sawol sudah meninggal, mereka merasa kesal dan menceritakan kepada Dain tentang semua kejadian yang telah menimpa Sawol. Rupanya, Sawol yang seorang wanita penghibur dihamili oleh Kapur Junior dan disembunyikan di rumah bordil itu oleh Kapur Junior karena ia takut ayahnya mengetahui hal tersebut. Kembali lagi ke Chun Sam yang datang ke rumah ibu yang kemarin ditolongnya. Rupanya Chun Sam mengambil emas tadi untuk diberikan kepadanya. Walau sempat menolak, akhirnya si ibu menerimanya dan berterima kasih kepada Chun Sam. Sementara itu, setelah mengetahui informasi tadi, Dain memberitahu Tuan Song bahwa orang yang menghamili Sawol adalah Kapol Junior. Suatu malam, untuk menggali informasi lebih lanjut, Dain memutuskan untuk membuat Kapol Junior mabuk dan akan menanyakan beberapa pertanyaan saat ia mabuk. Namun rupanya Kapol Junior sudah mengetahui kalau Dain dan Sawol telah bersengkongkol dengan agen rahasia kerajaan. Kapol Junior lalu menyerang Dain. Untungnya saat itu Tuan Song datang untuk menyelamatkannya. Sambil menahan amarahnya, Tuan Song bertanya kenapa Kapol Junior membunuh Sawol.
Saat itu Kapol Junior malah mengancam Tuan Song dan berkata kalau ia akan membunuh Tuan Song karena telah berani ikut campur. Kapol Junior juga menyinggung soal agen rahasia sebelumnya sehingga membuat Tuan Song curiga bahwa agen rahasia Pak telah dibunuh olehnya. Keributan pun terjadi karena Kapol Junior tidak mengakuinya. Setelah membuat keributan itu, Tuan Song dan Dain berusaha kabur dari rumah bordil dengan dibantu oleh salah satu wanita penghibur. Namun, Tuan Song menyuruh Dain pergi duluan untuk mencari Chun Sam, sedangkan ia menghadapi para musuh dan bertarung dengan mereka. Dain yang mengkhawatirkan Tuan Song ditenangkan oleh Chun Sam karena menurutnya Tuan Song akan baik-baik saja. Rupanya dulu Tuan Song setiap hari belajar ilmu bela diri dengan adiknya sehingga membuatnya jago bertarung. Dan benar saja Tuan Song sangat lihai bertarung hingga membuat semua anak buah Kapol Junior babak belur. Sampai-sampai si Kapol Junior pun kocar-kacir melarikan diri. Kemudian setelah Tuan Song pulang ke tempat penginapan, ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba seorang ibu yang ditolong Chun Sam datang untuk mengembalikan emas yang diberikan oleh Chun Sam. Setelah ibu itu pergi, Tuan Song mengecek dan bertanya kepada Chun Sam. Sambil berlutut, Chun Sam menjelaskan kalau ia mendapatkan suap emas itu dari Kapol Kang ketika dirinya berpura-pura menjadi agen rahasia kerajaan. Mendengar hal itu, tentu saja Tuan Song marah kepada Chun Sam. Setelah Chun Sam tenang, Chun Sam terlihat menceritakan tentang kisah cinta Tuan Song kepada Dain. Rupanya dulu Tuan Song jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Sun E, namun Tuan Song harus berpisah darinya karena ia akan mengikuti ujian negara. Saat itu, Tuan Song berhasil mendapat nilai tertinggi, akan tetapi karena mendapat kabar kalau Sun E di penjara dan adiknya telah membawa Sun E melarikan diri, Tuan Song segera datang ke Hanyang. Di sana, ia melihat Sun E dipanah oleh polisi. Lalu saat adiknya membawa Sun E pergi, Tuan Song berusaha menghalangi para polisi agar tidak memanah mereka. Chun Sam berkata, menurut rumor setelah ditinggal pergi oleh Tuan Song, Sun E dipenjara karena merayu para pria termasuk adik Tuan Song. Setelah mendengar cerita itu, Dain pergi menemui Tuan Song dan merasa bersimpati kepadanya. Lalu saat mereka kembali ke penginapan, Chun Sam berlutut meminta maaf atas kesalahannya. Saat itu Tuan Song pun memaafkan Chun Sam, namun Chun Sam dikeluarkan dari rombongan agen rahasia. Suatu hari ketika bayi Sawol mengalami demam, mereka membawanya ke tabib untuk diobati. Walau sang tabib hendak pergi karena telah memiliki pasien, ia menyempatkan waktu memeriksa bayi Sawol. Lalu setelah memberitahu apa yang harus mereka lakukan, sang tabib pun pergi memeriksa pasiennya yang ternyata adalah Kapol Junior. Di sana, sang tabib malah memberitahu Kapol Junior tentang bayi Sawol sehingga Kapol Junior menanyakan keberadaan pria yang membawa sang bayi. Di sisi lain, Dain dan Tuan Song sedang berada di hutan untuk mencari sebuah petunjuk karena sebelumnya Sawol meminta Tuan Song untuk menguburnya di sana. Mereka terus menggali tanah di area tempat Sawol dikubur. Di waktu yang bersamaan, Kapol Junior yang sudah mengetahui mereka pergi ke hutan membawa anak buahnya untuk membunuh Dain dan Tuan Song. Karena ternyata saat agen rahasia Pak bersama anak buahnya dibunuh, Kapol Junior mengubur mereka semua di hutan itu. Kemudian ketika Sawol melihat kejadian tersebut, ia ketahuan oleh Kapol Junior dan hendak dibunuh olehnya. Namun saat itu Sawol memberitahu Kapol Junior bahwa ia sedang mengandung anaknya, sehingga Kapol Junior tidak jadi membunuhnya. Kembali lagi ke Dain dan Tuan Song yang kini telah menemukan tangan manusia di dalam tanah yang sedang digalinya. Melihat itu, Tuan Song pun segera menggali lebih dalam dan menemukan lencana milik agen rahasia Pak. Ia terlihat sangat sedih dan tak percaya atasannya yang sangat akrab dengannya telah tewas. Tak lama kemudian, Kapol Junior dan anak buahnya datang untuk membawa mereka ke biro pemerintahan. Tuan Song yang berusaha melawan mereka terpaksa harus menyerah karena nyawa Dain dalam bahaya.
Saat itu, Chunsa melihat mereka ditangkap oleh Kapol Junior untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Tuan Song teringat akan agen rahasia Pak. Rupanya agen rahasia Pak ini adalah orang yang telah membawa Tuan Song ke Biro Penasehat Khusus Kerajaan. Chun Sam yang mengkhawatirkan Tuan Song dan Dain menitipkan bayi Sawol kepada si ibu agar dijaga dengan baik. Sedangkan dirinya pergi menemui Kapol Kang untuk membebaskan Dain dan Tuan Song. Akan tetapi Chun Sam terlambat datang karena Dain dan Tuan Song sudah dibawa ke tempat perburuan oleh Kapol Junior. Dan di sana Kapol Junior akan memburu mereka. Kemudian Tuan Song yang sebelumnya sudah tahu permainan mereka memiliki sebuah rencana dan meminta Dain berlari dengan pola zigzag. Ketika orang pertama yang harus berlari adalah Dain yang sedang dibidik oleh Kapol Junior terlihat menuruti kata-kata Tuan Song dengan berlari secara zigzag. Namun sayangnya Dain malah terjatuh. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.